Ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan sejenak tentang dhamma yang disampaikan Sang Buddha, yang berkaitan dengan salah satu ayat di dalam Dhammapada yang mengatakan Pamado Macuno Padang, yang artinya bagi mereka yang tidak waspada sudah berjalan ke arah kematian. Ya tentu saja bukan ini menjelang Sincia, berarti kita sudah siap mati tahun depan. Bukan itu maksudnya. Sebab bagi mereka yang tidak waspada, itu artinya lalai. Karena kelalaiannya, maka banyak masalah baru bermunculan yang dapat mengakibatkan memang kematian. Nah, kenapa akhir kata tadi itu kematian? Sudah berkali-kali di dalam ceramah, termasuk di tempat ini juga, saya mengatakan bahwa kematian itu memang sulit diprediksi, sulit diramalkan, karena itu bisa muncul kapan saja. Kita tahu, Anda juga ikuti di berita-berita bagaimana orang-orang di Tainan sana lagi tidur sekitar 3:30 kali itu ya. Jam 3:33 ada yang bilang begitu katanya waktu Tainan. Tiba-tiba gempa bumi. Sampai tadi pagi berita yang didengar atau ditontonkan di televisi sudah sekitar 13 orang yang meninggal, yang sudah ditemukan, tapi masih di dalam reruntuhan masih banyak. Padahal kan orang-orang itu cuma bobo-bobo aja ya, tidak ngapa-ngapain kan, menjelang pagi ngapain? Ya nggak tahu kalau yang lain bikin PR, tapi masa bodoh itu urusan mereka. Tapi jelas biasanya di jam-jam begitu kebanyakan orang itu masih tidur. Jadi di tempat tidur pun kematian bisa mendatangi. Nah sedangkan di tempat lain tapi jauh, di Austria, 5 orang dinyatakan mati karena kena avalanche. Apa ya avalanche itu bahasa yang paling bagus? Longsoran salju. Nah, lalu di Indonesia sendiri di daerah Purworejo ada beberapa orang yang meninggal karena tanah longsor juga. Aduh, berbagai macam model penyebab kematian di dunia ini sudah terjadi. Sebab itu pada kesempatan ini juga, karena Anda sudah belajar Dhamma, kita tahu rumusnya. Menurut hukum karma, orang mati kira-kira pada kehidupan yang lampau apa yang dia lakukan? Ada yang bisa jawab? Kalau orang mati cepat begitu, kira-kira apa yang dia lakukan dulu? Karena ini cuma merupakan akibat dari perbuatan yang lampau. Ini kan hukum karma. Jelas jawabannya, pada kehidupan yang lampau, mereka yang sekarang mati cepat karena dulu pernah melakukan pembunuhan. Pada kehidupan kapan? Gak
tahu, pokoknya yang lampau. Entah ada yang baru, kehidupan yang lampau 1, yang lampau, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, ada yang 100, mungkin ada yang 500. Kehidupan yang lampau baru berbuah sekarang. Di zaman Sang Buddha juga mungkin Anda sudah dengar bagaimana Biku Moggallana. Biku Moggallana adalah seorang biku yang salah satu yang paling sakti. Orang kedua sesudah Sang Buddha. Kalau orang cuma mau bunuh dia, sulit sebenarnya. Nah, Biku Moggallana, karena ada pembunuh-pembunuh bayaran yang disewa membunuhnya, karena itulah pertentangan agama dari dulu sudah ada. Tapi agama Buddha tidak pernah membalas dengan begitu sadis ya. Karena agama Buddha berkembang dengan pesat, maka ajaran agama yang ada dan populer waktu itu merasa terpukul. Gara-gara begitu, mereka menyewa pembunuh-pembunuh bayaran. Nah, karena Biku Moggallana itu sudah dibilang biku sakti, hebat, kekuatan batinnya luar biasa canggih. Begitu pembunuh bayaran mengepung tempat dia tinggal, yaitu yang dibilang kuti, itu kan dalam bentuk pondok begitu aja. Biku Moggallana terbang melalui jendela, bukan lari, terbang. Karena memang dia sakti, dia bisa. Jadi dia tidak tertangkap. Beberapa hari lagi dia dikepung lagi. Dia terbang melalui bubungan. Selamat lagi. Beberapa hari lagi dia itu dikepung. Tapi begitu dia dikepung, dia langsung berpikir cepat. Kenapa saya mau dibunuh? Begitu dia cek, ini rupanya karma buruk saya yang dulu sekarang berbuah. Padahal karma yang dia buat memang itu jelek sekali. Karena pada kehidupan yang lampau, dia pernah membunuh mama dan papanya sendiri. Akibat pembunuhan ini, dia berkali-kali mati hidup di alam neraka. Lalu lahir di alam-alam yang jelek. Dan belakangan menjadi Biku Moggallana. Jadi dengan kata lain, sudah beratus-ratus kehidupan yang lampau, karma itu menuntut balas alias berbuah. Nah, itu berbuah ketika dia sebagai seorang biku. Dan dia pun seorang biku yang sudah arahat, masih begitu. Lalu saya sendiri dan Anda, sudah apa? Sudah arahat? Atau sudah berkarat? Nah, itu yang saya nggak tahu. Itu. Jadi kita repot. Dia saja yang begitu sakti, tak berdaya. Karena karma datang, dia tidak bisa pungkiri. Sebab perbuatan apa saja yang pernah kita lakukan akan berbalik sama kita nanti. Cuma kapan itu berbuah, kita tidak tahu. Kalau Biku Moggallana dia bisa lacak. Sudah mau berbuah sekarang. Jadi sudahlah. Jadi ketiga kali dia dikepung dan dia sudah periksa apa penyebabnya dia harus ditangkap. Dia serahkan dirinya. Dia tidak lawan. Dia ditangkap. Lalu dia
Ya, sudah berapa kali saya cerita sebenarnya di sini. Dia dicincang. Kalau menurut bahasa Pali itu, dia dicincang menjadi sebesar beras atau nasi. Nah, coba bayangkan. Kalau daging dicincang jadi sebesar nasi, jadi apa itu? Yang biasa di dapur gimana itu? Bikin apa itu? Bagaimana? Rendang. Rendang masih apa? Oh ya, saya yang salah dengar. Kalau salah ngaku aja lah. Nah, jalan saya berpikir bukan itu, Bu. Dijadikan perkedel. Seolah-olah masuk di mesinnya itu diputar keluar sudah perkedel. Ya kalau lain putar begitu bikin mie, ini enggak kan dikasih itu. Masuk di putaran itu, di gilingannya. Nah, sudah dia dihancurkan begitu, termasuk tulang-tulangnya dicincang-cincang begitu, dibuang bertaburan di rumputan yang tinggi-tinggi. Habis dia. Mau cari di mana badannya nggak dapat lagi. Tapi itulah Bhikkhu Moggallana. Yang sampai sekarang saya nggak bisa mengerti, mau terangkan kalau orang tanya. Sebab itu saya bilang dulu, jangan saya ditanya nanti. Yaitu setelah penjahat-penjahat bayaran ini selesai melakukan pembunuhan tersebut dan cincang, mereka pergi. Tapi begitu mereka meninggalkan tempat itu, sudah nggak di situ. Tak tahu itu Moggallana komando dari sebelah mana. Karena badannya kan sudah dibikin perkedel, hancur begitu, dan dibuang bertaburan kemana-mana. Pokok atau sentral tubuhnya di sebelah mana? Saya nggak bisa jawab itu. Masih komando lagi. Tubuhku bersatu kembali. Loh, markas besarnya mana? Badan sudah hancur begitu. Tentu dibilang hancurin, termasuk otaknya pun hancur. Udah jadi perkedel, bagaimana mau lihat lagi sebelah mana otaknya? Tubuh itu bersatu kembali menurut cerita buku itu. Kalau suruh saya lihat, saya nggak tahu memang. Jadi tubuhnya bersatu kembali, tapi secara fisik memang sudah lemah. Padahal dia mau temui Sang Buddha. Jadi jalan keluarnya apa? Begitu tubuh itu bersatu kembali, langsung take off. Dia terbang. Pergi ke Savatthi menemui Sang Buddha. Jadi begitu ketemu Sang Buddha, dia masih namaskara. Begitu namaskara selesai, langsung bilang, Bante, saya mau izin parinibbana. Itu kan bahasa halus. Kalau arhat meninggal dibilang parinibbana. Kalau kita mungkin, kalau saya minta izin, kalau bisa minta izin mau mati begitu sama Pak Yusdi kali ya. Saya akan bilang, Pak, permisi Pak, saya mau mampus. Kalau arhat bilang, minta izin, anunyasi parinibbanang ahosi. Ya, permisi, saya sudah mau parinibbana. Sang Buddha katakan, diizinkan. Orang sudah mau mati minta izin. Tapi Sang Buddha udah tahu juga. Sudah babak belur dia, dihancurin badannya. Tapi masih bersatu begini. Masih bisa ngomong, bisa datang. Nah, jadi begitulah. Begitu habis minta izin, dia terbang dan membakar diri di angkasa. Nah, tapi kan cerita saya maksudnya tadi adalah karma. Walaupun sudah dibuat pada masa yang lama sekali, kalau itu belum tuntas dan makhluk itu masih hidup, walaupun dia arahat, masih tetap kena akibatnya. Jadi akibat perbuatan apa saja yang pernah kita buat, yang kita anggap rahasia sekalipun,
Tidak ada yang tersembunyi di dalam hukum karma. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan itu pun banyak saksinya. Kita pikir gak ada siapa-siapa di kamar kita sendiri. Itu karena kita bodoh. Kalau kita pintar, kita tahu banyak makhluk lain lagi lihat kita. Jadi mana yang tersembunyi? Orang berdua-duaan aja di bawah pohon toge, anggap aman, gak ada yang bisa lihat. Dewa pelindung si laki-laki ada di situ, dewa pelindung si perempuan ada di situ, belum dewa-dewa lain ada di situ lagi nonton. Mereka kira mereka berduaan, kita dianggap apa? Gak lihat kali, bego tuh. Jadi di dunia ini gak ada rahasia. Cuma karena kita bodoh, tidak punya kemampuan melihat, nah kita anggap biasa saja. Kan dulu masih ingat saya pernah cerita. Memang belakangan baru saya renungkan. Ternyata adik mama saya, ya paman saya, dia laki-laki ya. Dia itu punya kemampuan ternyata melihat makhluk lain. Tapi dia tidak pernah cerita. Jadi satu waktu saya dengan paman itu pergi ke kebun. Agak menanjak. Ya kalau di kebun kan cuma jalan orang, itu jalan setapak istilahnya. Saya lagi jalan, saya di depan. Tiba-tiba paman saya datang cepat-cepat. Dia pegang saya, dia tarik minggir. Saya yang melongo. Saya tanya, ada apa? Diam. Gitu aja. Tapi matanya dia lihat ke belakang. Nanti sudah itu dah, sudah aman, sudah pergi. Dah, kenapa? Tadi kamu hampir ketabrak. Iya, tabrak siapa? Di depan saya kosong kok. Ya bagi saya. Tapi bagi dia yang lihat, enggak ada makhluk lain. Nah itu mungkin kalau bahasa sehari-hari kita apa bilangnya? Kesambet ya. Ya, tabrakan dengan makhluk lain itu nanti. Ya dia lihat, saya enggak. Nah kenapa? Saya bodoh, dia lebih pintar. Dia punya kemampuan untuk itu. Nah, itulah maksud saya bahwa karena kita bodoh, karena kita memang matanya begini, tidak lihat, tapi yang lihat lain mereka itu. Jadi bagaimanapun, apa yang kita bisa buat di dunia ini sementara ini, karena kita sekarang sudah lahir jadi manusia. Kelahiran sebagai manusia adalah kondisi yang positif. Sebab orang lain karena karma buruknya tidak lahir lagi jadi manusia. Bisa jadi makhluk lain. Entah lahir di neraka, jadi binatang, jadi peta atau asura. Nah makhluk-makhluk 4 model ini sulit berbuat kebajikan. Walaupun masih bisa tapi agak sulit. Untuk berbuat kebajikan yang paling leluasa adalah di alam manusia. Tapi kalau mempunyai fasilitas untuk itu. Banyak orang juga mau berbuat kebajikan. Tapi makan aja dia susah, kapan dia berbuat kebajikan yang lain. Paling-paling dengan tenaga dia bisa. Tapi banyak juga yang ngomel. Pak, saya orang susah. Saya mau berbuat kebajikan. Bagaimana caranya? Saya nggak punya materi juga. Ada tenaga. Ya kalau tenaga mau diapain? Dorong mobil mogok. Kalau hujan-hujan lumayan dapat duit. Oh gampang, datang aja ke wihara. Ngapain? Ngepel. Kenapa? Wihara ini kan milik bersama. Bahasa kasarnya, pengurus itu cuma dapat kepercayaan untuk mengurus. Jadi kalau di wihara, kita sudah mesti agak tahu diri dikit, jangan bikin kotor wihara. Anda yang harus bersihkan wihara kok bikin kotor wihara. Sudah bagus-bagus punya fasilitas baik. Ambil tisu habis pakai, buang aja di wihara. Kok lucu? Untung bukan di kantor saya dulu. Kalau di kantor saya nggak marah orang buang tisu di kantor. Apalagi anak buah.
Karena dia akan lihat saya akan berdiri. Dari meja saya akan datang. Saya akan pungut tisu itu dan saya buang di tempat sampah. Saya tidak marah, tidak tegur. Saya balik lagi ke tempat duduk saya. Baru tahu. Waduh, direktur sendiri yang ambil itu tisu buang di tempat sampah. Kenapa? Kamu nggak mampu buang ke situ kok. 2-3 langkah aja nggak mampu. Nah itu sebenarnya ngajar kurang secara kasar itu. Tapi dalam batas-batas tertentu kita tidak ngomong, tidak marah-marah. Ambil aja pungut. Dia lihat kita pungut. Padahal tisu yang dia buang. Ambil bawa ke tempat sampah. Baru kita duduk lagi. Ada hal di situ yang saya mau katakan. Satu, saya melatih kesabaran saya dan mengajar orang. Nggak usah maki-maki, nggak usah marah-marah. Lu masa buang sampah aja nggak bisa begitu? Ngomong begini aja kan sudah kasar. Ambil aja, buang diam-diam, taruh aja. Gitu aja ngajar orang. Tapi sih kurang ajar. Jadi bukan karena kekuasaan kita marah-marahin, tak perlu. Kita kasih contoh aja. Nah, banyak yang kita bisa buat. Nah, dalam hal inilah kita melakukan perenungan. Tadi sudah disebutkan bahwa bagi mereka yang tidak waspada, itu sudah di jalan atau ke arah kematian. Nah, kita mau mati atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, kita harus waspada. Apa yang harus kita buat? Kita manage diri kita. Kita atur diri kita. Memang pengaturan diri manusia itu per individu tergantung kemampuannya. Karena kemampuan per individu tidak akan sama. Walaupun pengaturan itu didasarkan pada kebijaksanaan. Nah, disitulah kita tahu. Kebijaksanaan orang itu tidak akan sama. Walaupun nanti apa yang harus kita kerjakan, faktor-faktornya adalah sama untuk kita maju. Tidak lain, faktor-faktor itu adalah 10 paramita. Paramita adalah faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai kesucian. Para arhat, para Buddha pun memenuhi 10 paramita ini. Sejak mereka sebagai bodhisattva, mereka mau menggenapkan, memenuhi 10 paramita. Nah, paramita itu apa yang kita harus kembangkan? Nah, mulai yang paling gampang, berdana. Kenapa berdana yang paling gampang? Sebab saya suka ngeledek. Orang marah masih bisa berdana. Bisa ya? Kalau hari ini ada adik yang datang-datang, cik, besok Cynthia. Jadi gak usah besok ya, sekarang aja. Kenapa? Gua perlu malam ini. Oh, si Cici ngamuk. Kapan datang minta melulu. Minta tapi mulutnya bawel ngomong, melanggar sila kan marah-marah. Tapi minta melulu. Kasih juga. Nah, bukan Cici aja yang dimaksud. Mama juga banyak begitu. Kalau dimintain, kamu kira ini mama pabrik duit? Tiap kali datang, bagi duit. Mulutnya bawel, tapi tangannya kasih. Habis, kalau si anak bilang begini, ya udahlah, kalau mama nak mau kasih nggak apa-apa. Aku minta sama om tetangga. Karena om tetangga itu baik. Dia bilang kalau perlu dia mau bopong saya. Anak gadis mau dibopong om tetangga. Ya, omnya baik kok. Mama pelit. Ya gimana? Kacau. Jadi berdana. Nah, yang kedua sudah mulai sulit. Sila. Sila tadi tidak boleh marah-marah lagi kamu melaksanakan sila. Berani marah-marah udah otomatis melanggar sila sendiri. Dan kalau marah kan jelek ya. Bagaimana Bu? Kalau orang marah bagaimana tampangnya? Cakep nggak? Jelek ya. Oh. Ya karena memang kalau orang suka marah-marah,
Dia terlahir kembali bisa jadi manusia, lumayan. Tapi tampangnya jelek. Siapa saja di dunia ini yang tampangnya jelek, karena dulu suka marah-marah. Kalau tidak percaya, potong kuku saya kepanjangan. Jangan potong leher mati gua. Tapi, masih bisa diatur itu. Lahir tampang jelek, tapi dia orang kaya. Ya operasi plastik lah. Gaya Korea lah. Udah lahir pesek. Sekarang lihat orang Korea. Mancung-mancung tuh. Ditanya kenapa? Kalau masih pesek gaya Korea dulu, mata sipit. Cari kerja susah. Tapi begitu diblokin dikit, potong sini dikit, mata terbuka lagi. Lain. Tapi kalau masih begitu, masih jelek. Kenapa? Hidung masih pesek. Dia bikin aja. Potongan model mana? Kan tinggal dikasih lihat. Mau model begini enggak? Banyak pilihan. Tapi awas. Berkelahi dengan orang ditonjok sini. Copot itu hidung. Hati-hati. Tapi dengan begitu, yang penting apa? Penampilan. Begitu kan? Coba lihat aja. Penyanyi-penyanyi Korea. Mau laki-laki perempuan. Mana lagi yang hidung pesek? Coba cek. Udah berubah modelnya. Kenapa? Ada tradisi di Korea zaman sekarang. Kalau anak perempuan umur 17 tahun. Dia berhak meminta kepada orang tuanya. Supaya dia dioperasi plastik. Begitu bahasanya. Dan orang tua seolah-olah harus. Kenapa? Mama papanya juga operasi. Anaknya juga dioperasi dong. Tapi bagaimanapun anak mereka nanti kalau begitu lahir. Semua tetap pesek juga dan sipit. Kenapa? Memang gennya begitu kok. Jalan keluarnya apa lagi? Operasi lagi. Jadi masih bisa. Lahir dengan karma jelek, masih bisa diatur. Asal punya fasilitas. Alias, ya karmanya baik di bidang lain, kaya. Kalau dia kayak monyet, mau operasi apa? Nggak bisa. Ya, tapi itulah sila. Yang ketiga, ini yang lebih paling berat. Salah satu yang berat. Nekama. Jadi paramita ketiga nekama. Yaitu satu sikap batin. Karena ini mesti batin. Mulai mengurangi dan mengendalikan pemuasan nafsu indera. Ini sudah berat. Mulai berat. Kasarnya. Mau makan enak. Kita makan ke sana, tapi jauh. Tapi bagaimana ya saya mau bilang jauh? Orang kerja di kota makannya di Blok M. Aneh. Baru macetnya aja, enggak apa-apa. Tapi yang penting begitu. Tapi yang paling menggelikan lagi, orang kerja di daerah Blok M atau di daerah Sudirman, makannya di mana? Makan di kota. Macetnya aja. Memang mesti belajar jadi biku dan bikuni kali. Supaya kalau mau makan, terima di patak, makan apa adanya. Jadi kalau sudah bisa makan di situ, makan situ aja lah. Kan cuma makan dok. Tapi nggak bisa. Orang lain suka ikut main menari-nari di lidahnya sih. Nggak bisa kalau cuma begitu. Selain itu juga, gengsi dong. Nah ini yang susah. Jadi dia bayar mahal untuk makannya. Ongkos perjalanan lebih mahal jauh dari yang dia makan. Tapi begitu manusia. Nah, tapi dengan nekama dia belajar makan apa adanya. Daripada susah-susah, makan apa? Dari rumah dia bawa apa? Bawa bacang aja beres. Orang pergi kemana-mana dengan mobil, dia cuma buka bacangnya makan. Habis makan, kenyang, udah selesai. Waktu cuma 10 menit. Daripada bolak-balik aja sampai berapa lama. Ya, ini berat ini. Nah, lalu lebih berat lagi. Kanti. Kesabaran. Ini berat. Kesabaran adalah, Sang Buddha katakan sendiri, merupakan pertapaan yang paling tertinggi. Kanti paramang tapo. Tapo itu tapa. Paramang sangat atau paling tinggi. Ya kanti itu sendiri. Jadi kesabaran
merupakan pertapaan yang tinggi. Karena bertemu dengan orang sabar itu, kalau di sini ketemu dengan orang sabar gampang nggak? Di sini saya bilang, tapi di wihara ini, di sini kan ada yang kadang-kadang kalau nyanyi-nyanyi waktu apa tuh, Wesak, Asada dan lain-lain, ada Pak Sabar yang ikut. Ada kan? Jadi gampang juga ya. Tapi untuk kita sabar, itu yang repot. Karena sabar itu bukan Pak Sabar yang penting. Kita bisa sabar enggak? Misalnya sebentar, saya ngomong terus sampai jam 12. Sabar enggak nunggu? Sedangkan orang lain mau cepat-cepat pulang pergi masak kali ya. Nah, sabar sudah. Kita coba kembangkan. Yang berikut, wirya. Nah, wirya ini maksudnya tuh semangat. Kalau orang sudah punya sabar, punya semangat, nah dia mulai bergerak lebih baik. Yang ketujuh, panya. Punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini artinya banyak pengetahuan dan mempraktekannya. Kalau cuma pengetahuan aja itu teoritis. Tapi kalau sudah dipraktekan, nah berarti sabar dengan wirya itu sudah dikembangkan dengan baik. Yang ketujuh adalah ketulusan dan kejujuran. Wah, ini sudah agak berat di dunia. Banyak orang pintar, tapi orang tulus dan jujur sekarang agak repot. Jangankan tulus dan jujur kepada orang lain, ada kalanya pada diri sendiri aja dia tidak jujur kok, tidak tulus. Pada diri sendiri. Terutama kepada siapa? Ini mahasiswa maksud saya. Banyak mahasiswa tidak jujur pada dirinya. Dia sudah tahu pekerjaannya adalah mahasiswa alias belajar. Tapi dia menunda-nunda belajarnya. Nanti sudah mau ujian, baru dia belajar. Tapi dia lihat buku tebal. Nah, dia nggak jujur. Kalau dia jujur kan dia belajar dari dulu pelan-pelan. Sekarang begitu baca tebal, dia bilang pusing mati gua. Nah, karena dia umat Buddha yang baik, dia bilang, aku tegar datang. Aku yakin dan percaya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, termasuk Mak Kuan Im. Jadi, begitu ujian dia baca soalnya, aduh saya nggak mengerti. Dia tarik kalung Mak Kuan Im atau Sang Buddha. Langsung dia taruh di atas kertas ujian. Tolong jawab. Itulah si sinting namanya. Kenapa? Dia tidak jujur dan tulus pada dirinya. Sebab banyak mahasiswa cuma buang waktu di gadgetnya atau main-main begini-ginian aja. Ya saya dosen jadi saya tahu itu. Saya ada kalanya mau marah tapi saya dosen agama jadi. Masa lagi kuliah dia urus-urus gini-gini terus. Kalau ukuran dosen yang lain saya dengar, langsung saya bentak dia. Cuma saya pikir saya mau bentak, ya. Nanti si mahasiswa itu balik. Pak, memang saya salah main begini. Tapi Bapak marah kan melanggar Bapak punya ajaran sendiri. Bapak bilang harus sabar. Saya cuma baru begini sudah dimarahin. Wah susah juga ini mahasiswa pintar. Kenapa? Paling-paling saya cuma bilang, ya gara-gara apa? Kamu gak tahu diri sih. Kenapa? Tidak jujur dan tulus pada diri sendiri. Dan saya sudah kritik banyak kali itu. Bolehlah kalau Anda di rumah atur waktu. Bukan dilarang main-main begitu. Tapi bagi waktu. Jangan nanti di tempat umum. Masih bawa begitu-begituan lagi. Begitu duduk, langsung ambil dari tas. Langsung dia bikin pengumuman itu artinya. Aku tidak mau diganggu. Aku manusia egois. Begitu kan? Kalau orang sudah main begini kita ganggu enggak? Enggak. Aku manusia egois yang tidak mau bergaul. Orang mau bertanya apapun sudah enggak ya dia sibuk sudah begitu. Sampai banyak anak muda kemana-mana sekarang bawa tas
Kenapa? Onderdal tempurnya ada di situ semua. Ngapain bawa begitu banyak? Bukan cuma laki-laki, perempuan juga begitu. Nutup diri. Sebenarnya dia bisa dapat pacar di situ, tapi gara-gara gini-gini terus, ya si cowok begitu lihat, waduh ngurusnya gitu terus. Kalau kawin dengan dia, kapan dia ngurus gua? Ngomong aja nggak mau lagi. Repot banget. Nah itulah. Jadi problematik kita itu ketulusan dan kejujuran. Tidak usah sama orang lain. Pada diri sendiri ya. Kita mesti cek. Lalu yang ke-8. Aditana. Nah semua kegiatan itu kita harus buat aditana. Alias tekad. Janji. Nah sekarang walaupun belum tuntas ini saya bilang 10. Kita sudah sampai pada aditana. Nah Anda harus bertekad. Janji apa Anda buat malam ini nanti. Untuk mulai tahun depan. Ya Cynthia mulai besok. Apa yang harus Anda kerjakan. Anda rubah sifat Anda. Anda mau maju. Apa? Bikin tekad. Karena kalau tidak ada tekad. Ada janji, orang itu sulit bergerak, lamban. Orang pacaran aja karena janji. Begitu bilang, besok apel jam 3. Hah? Jam 3 itu masih jam kantor. Yang laki-laki hati-hati nih. Manusia ini di dunia aneh-aneh. Dan terutama yang paling aneh siapa? Wanita. Orang lagi di kantor dibilang datang apel jam 3. Gua kerja, ini kan masa depan kita nanti kalau kita kawin kan begini-begini, ada pekerjaan kan kita aman gini-gini. Aku tidak peduli itu. Yang mana yang lebih penting? Pekerjaan kamu atau saya? Aduh, skat mati. Bapak kita tersenyum. Rupanya pernah juga di-skat dulu ya. Aneh itu. Wanita juga ada kerennya. Bocengli banget tuh, gak pikir orang lain, dihantam begitu. Dia terpaksa kerja luar biasa hebat. Tuntas lapor bos. Bos, ada urusan penting bos. Gak bilang apa, karena bilang kalau pacaran gak dikasih izin. Pekerjaan kamu banyak kok, kamu sudah meminta izin. Udah beres bos. Masa? Mana? Coba lihat. Bawa kemarin. Yang untuk besok juga sudah beres semua. Bisa juga kamu begitu. Ya oke, aku izinkan kamu pergi. Waduh. Akhirnya perjalanan macet, hujan-hujan lagi. Begitu ketemu dia masih di pintu gerbang rumah belum dibuka. Yang buka dia juga sih, senang juga yang datang langsung si bidadari. Lalu, saya sudah datang bagaimana? Udah, saya sudah mengerti. Ternyata kamu pentingkan saya. Jadi bagaimana? Udah, boleh pulang. Begitu telepon. Kenapa kamu bikin begitu sama saya? Masa datang-datang gerimis-gerimis juga tidak disuruh masuk? Saya sudah tahu kamu perhatikan saya. Itu yang penting bagi saya. Melongo ini pulang melongo terus. Disenggol juga. Enggak, cuma dibilang sudah boleh pulang. Saya sudah tahu kamu memang cinta sama saya. Itu doang. Ngapa? Testing, sialan. Apa? Kamu kena begitu? Tunggu tanggal main nanti kamu lihat saja. Yang dibilang wanita begitu. Tapi saya pikir-pikir itu hak mereka juga karena dia takut diduakan. Mana yang lebih penting, begitu ya? Kalau perempuan ditanya begini, tidak biasa menjawab ya atau tidak. Yang jawabannya cuma apa? Senyuman. Aduh. Itu saya bilang senyuman mematikan. Tapi itulah, that's the life. Jadi tekad harus dimunculkan karena dengan adanya tekad semangat juang akan muncul. Kita akan berusaha mati-matian. Sedangkan yang ke-9, ke-10 itu cuma meta dan UPK. Meta adalah cinta kasih, UPK karena pengertian Panya yang tinggi, kita mengerti apa yang sedang terjadi. Sehingga dengan demikian ya kembali berbalik itu kesabaran bisa muncul.
Karena kita sudah mengerti apa yang terjadi. Dan karena kita punya meta, punya cinta kasih, maka kebencian, kemarahan tidak muncul. Sebab itulah, biasanya di kebaktian ini pun nanti menjelang kita bubaran, kita baca parita, nanti muncul kata-kata Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Itu artinya siapapun makhluk itu kita harapkan dia bahagia. Jadi tidak ada benci, tidak ada marah. Karena makhluk itu walaupun dia musuh sekalipun, kita doakan dia berbahagia. Begitu kan? Tapi saya cuma takut orang yang bilang begini cuma lip service, mulutnya doang dia bilang begitu. Tapi begitu dia keluar misalnya cari sepatunya entah di mana. Wah, kalau kebaktian sekarang pakai sepatu ya. Ada kalanya orang lagi meditasi, ya sepatu nggak dipakai, ada di luar. Begitu karena banyak orang datang dia cari sepatunya. Tadi bukan hilang, Bu. Baru habis meditasi bilang sabi sata bawantu sukitata. Begitu dia keluar, sepatunya ada, dia mulai marah-marah. Jadi tadi kamu bilang semoga semua makhluk berbahagia, cuma di dalam. Makhluk di luar boleh dibentak-bentak. Tidak konsisten. Nah apalagi kalau dia tuduh hilang. Padahal pengurus taruh di raknya aja. Tadi dia taruh berantakan di pintu masuk. Ditaruh oleh pengurus, ditata dengan baik. Sudah ngamuk-ngamuk karena dia maunya ada di depan mata. Karena orang kita memang juga salah satu hal yang paling tidak bagus dilihat itu adalah tidak sabaran. Dan di banyak hal kita lihat begitu. Di lalu lintas sama. Tidak sabaran. Tadi waktu mau datang sampai di pertigaan dekat rumah duka Atmajaya situ. Lampu hijau. Ditutup. Gak bisa masuk. Jadi yang di belakang mobil itu sudah klason sudah hijau kok gak jalan-jalan. Tapi saya bilang sama Pak Sarwan yang ngantar saya, kemungkinan Pak Gubernur, Pak Ahok mau lewat, jadi ditahan. Wah benar juga, memang tahu-tahu memang mobilnya gubernur yang lewat. Nah tentu ditutup, yang ini ngamuk-ngamuk tuh sudah ada sabarnya. Toh kalau memang itu lampunya bisa dilalui, ya dia juga akan jalan juga. Tapi orang kita suruh sabar, gak mau, malas. Semua mau jalan cepat, jalan tol. Sebab itulah sifat korupsi masih ada gara-gara mau kaya cepat. Akhirnya apa yang jadi? Kayak monyet masuk penjara. Itulah sebabnya dibilang penjara. Meringkuk dalam penjara. Karena ada kalanya tidur gak ada selimut. Jadi begini aja dia tidur. Gaya monyet. Meringkuk. Nah itulah. Kalau kita sudah mengerti, kita menata diri kita, kita waspada, kita atur. Kita banyak berbuat kebajikan yang disebutkan 10 paramita tadi untuk menangkis karma-karma buruk yang belum bermunculan, karena tadi sudah di awal sudah dibilang bahwa kematian bisa muncul kapan saja. Malapetaka bermunculan tanpa kita tahu. Sudah sedang bobo aja bisa menderita begitu. Jadi itu cuma bisa ditangkis dengan kita banyak berbuat kebajikan. Nah kebajikan apa yang kita harus buat? Ya 10 paramita itu. Sudah dibilang para bodhisattva mau jadi Buddha pun ini yang mereka harus kerjakan. Nah kalau para bodhisattva yang jadi Buddha begitu, kenapa kita tidak? Itu kan ajaran yang kita terima. Dengan kita mengerti ini, kita waspada. Atur diri kita. Karena yang bisa mengatur diri kita sendiri. Orang tua ada kalanya bisa ngatur juga kita. Kalau di rumah, kalau sudah di luar, siapa yang mau ngatur kita? Kita yang mengatur diri kita sendiri. Sebab banyak orang kalau sudah di luar sulit. Seperti yang baru-baru ini di Yogyakarta. Begitu di luar rumah sudah tidak bisa atur diri mereka sendiri. Lupa terbawa.
Sudah tahu-tahu minum oplosan itu membahayakan alias racun. Masih minum. Ya, 15 orang mati. Bodoh banget. Padahal cuma minuman. Sampai saya kasih komentar. Itu mah bukan bodoh lagi. Memang bunuh diri. Sudah tahu itu minuman keras. Dicampur lagi autan atau apa yang racun-racun semua. Masih diminum. Apa bedanya minum aqua aja sih? Tapi orang yang begitu puas dengan cara bodohnya. Jadi saya bilang ya nikmati aja kematian kamu. Mau dilarang gak bisa. Pinter banget. Orang tua juga gak bisa ngomong apa-apa. Jadi untuk masa depan. Malam ini atau sekarang pun kita bertekad. Kita merubah untuk kita maju. Karena kalau kita tidak berubah. Kita lalai. Ya kita mati. Nah tinggal terserah. Anda mau pilih mana? Mau mati atau hidup? Itu hak Anda. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Selain cuma memotivasi Anda. Mengingatkan saja. Itulah tugas Dharma Duta. Nah mudah-mudahan Anda bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan Anda merubah cara berpikir Anda. Untuk supaya lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya. Namun kalau ada yang mau bertanya, silakan kalau ada waktu. Kalau pembawa acaranya bilang waktu sudah habis, ya mana bisa saya melawan. Saya tidak bisa melawan, kenapa? Pak Sabar sudah di depan. Harus sabar saya. Begitu kan Pak Sabar? Tuh, dia nggak marah kan? Kalau dia marah dia bukan Pak Sabar lagi. Silakan. Masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Sambil mempersiapkan pertanyaan, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kita buka halaman 78, Roda Kehidupan. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Pattipada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Pattipada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Terima kasih. Tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Angkat tangannya aja. Silakan maju. Untuk pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Silakan. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, Romo. Jadi misalkan begini, Romo. Apabila kita memiliki niat baik untuk menolong makhluk lain, tetapi pada saat kita mewujudkan upaya dari ingin menolong makhluk tersebut, kita justru mencelakakan makhluk itu. Jadi apakah kita akan mendapatkan akibat dari karma buruk? Contoh nih Romo, misalkan
kita lihat ada orang kehausan gitu. Terus kita nyiapin minuman nih ceritanya. Terus tiba-tiba ada orang yang naruhin racun gitu. Terus habis itu kan kita nggak tahu ada racun. Terus kita seduhin gitu minumannya gitu. Orangnya mati keracunan gitu. Jadi jadi kita memiliki niat baik. Tetapi dari perbuatan kita itu malah makhluk itu celaka gitu. Kita kan mendapatkan akibat dari karma buruk gitu Romo. Begitu saja Romo. Ayu mano sekang bang. Sadu. Ya. Jadi pertanyaannya, dia itu bawa mobil, ada penumpang. Penumpangnya begitu tabrakan, penumpang yang mati dia enggak, mirip itu kan. Tapi jangan-jangan gara-gara terlalu banyak nonton televisi kali ini dicerita begitu. Ya, yang jelas Anda yang mau berbuat baik dengan kehendak baik, tidak punya niat apapun yang jelek, ada orang lain yang bikin, itu bukan urusan Anda. Cuma celakanya menurut hukum Anda yang akan diduga tersangka lebih dulu karena Anda yang bawa. Bisa saja Anda siapkan itu minuman, habis siapkan minuman kena air banyak mungkin di tangan dan jadi kotor, Anda pergi lap tangan, tapi pelan-pelan pergi. Ada yang nakal datang langsung atau cuma lempar aja berapa butir kali, tapi itu racun masuk. Nah, Anda nggak tahu kan? Nah, sudah selesai. Wah, bersih, bawa. Orang minum, baru minum udah kelenger mau mati. Ya, tersangka pertama ya Anda. Dan bisa saja Anda dituduh juga, walaupun bukan Anda, dianggap konspirasi. Tahu kan konspirasi? Ikut terlibat. Masuk penjara juga lagi. Nggak lama sih, 2 tahun. Nah, kalau ini sampai kasus terjadi demikian, taruh katalah, akhirnya ketangkap si yang mastermind-nya itu, yang taruh dapat. Tapi Anda dianggap terlibat konspirasi ikut itu. Masuk 2 tahun. Itu artinya Anda cuma menerima karma buruk yang lampau berbuah dengan cara ini. Si penjahatnya nanti karma baru yang dia buat. Anda cuma kena karma yang lampau. Pasti Anda juga pernah menyusahkan orang dulu. Sekarang Anda jadi susah. Jadi ya harus lebih waspada juga. Karena contoh juga, siapa yang pernah ikuti cerita ada mobil, karena di otak saya cepat berpikir itu, dari arah Bandung mau ke Jakarta, lalu celaka di tengah jalan, istrinya terlempar keluar. Ada yang ingat itu? Ada kan? Nah, karena tabrakan dia terlempar keluar, itu dianggap si sopir lalai. Ya si sopir si suami. Masa si suami mau istrinya mati? Dengan cara begitu. Nah, kalau dia sampai sekarang ada masalah masuk misalnya tahanan dan macam-macam. Karma lampau berbuah modelnya begini. Jadi kalau you yang menyiapkan minuman, you kena di situ. Masuk. Gara-gara karma lampau yang berbuah. Karma sekarang Anda tidak punya keinginan apa-apa kok. Cuma mau melayani orang. Atau contoh, Anda tolong orang pinjam uang, nggak usah banyak-banyak, 1 triliun aja, cuma ngomong doang kan, 1 triliun. Anda mampu, tolong orang, nih 1 triliun. Orang itu dengan bahagia pergi, aku dapat pinjaman, tahu-tahu dia ditodong, dibunuh, dirampok. Apa you bersalah di situ? Memang bahasa umum bilang, gara-gara dia dapat uang 1 triliun, maka perampok incar, ya dia dibikin mati. Apa you bersalah? Dalam Buddhis tidak. Kenapa? Kamu cuma tolong orang. Dia itu yang punya karma terlalu jelek. Dulu dia perampok, sekarang dia dirampok. Baru minjem sudah dirampok. Anda tidak bikin karma buruk baru. Malah sudah tolong kok.
Cuma walaupun sudah tolong, ya kamu dengar juga agak sedih, kesian. Tapi kalau seperti tadi keracunan, Anda dilibatkan juga. Anda melolong, menolong, tapi akhirnya Anda melolong kan. Masuk penjara. Tapi saya tidak doakan, jangan yang begitu. Tapi kalau kasus itu terjadi, terimalah karmamu. Ya, itu kedua. Silakan. Ya, terima kasih Romo. Namaste Sotiwanto. Nama budaya. Terus saya kira dan kedua. Ya, baca aja yang tertulis dulu. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, biasanya kalau orang bisa mengingat kehidupan lampaunya, apakah karena kemampuan batin yang jadi faktornya? Ya, memang itu kemampuan batin, walaupun ya ini tetap karma juga punya urusan. Karena karma yang lampau, dia sudah meditasi, sekarang sisa kekuatan batinnya masih ada. Tapi ada juga orang lain, yang masih ada itulah yang kita bilang dalam keseharian sebagai orang-orang indigo. Tapi ada orang tidak punya kemampuan batin melihat makhluk lain atau tahu kehidupan yang lampau. Tapi dia dibantu oleh makhluk lain. Ya, kita bilang dewa bantu dia. Jadi dia belum bertemu dengan orang, tapi dia mau temui nanti. Film orang itu dia sudah lihat lebih dulu. Dewa kasih lihat. Inilah orang yang kamu temui. Ganteng kan? Ya, gitu misalnya. Tapi gantengnya begitu, otaknya itu coba kamu lihat. Bajingannya luar biasa dahsyat. Jadi gantengnya itu alat untuk memukau orang. Sesudah itu kamu masuk di dalam permainan game dia. Wah, itu. Jadi kamu begitu ketemu orang, kamu sudah waspada lebih dulu. Ini orang buntutnya ini berbahaya banget. Jadi kemampuan batin yang lampau atau dibantu para dewa sekarang. Padahal dia tidak punya apa-apa itu. Tapi bagaimanapun sampai dia dibantu dewa, karena karmanya baik juga. Cuma karma baiknya tidak terlalu hebat. Sedangkan kalau yang satu dia jadi indigo, memang hebat juga karmanya. Jadi ini semua dari sisi tertentu karma. Tapi ya ada hubungan dia dulu meditasi dan dibantu oleh makhluk lain. Ya, itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang Pak Wawor. Tadi pada saat membabarkan Dhamma Desana dikatakan walaupun sudah menjadi arahat tetap ada karma buruk yang berbuah karena dia pernah berbuat jahat di masa lampau. Yang saya tanyakan, apakah ada karma mandul? Artinya karma buruk itu menghilang dengan sendirinya akibat memupuk karma baik yang banyak. Itu cuma nanti tidak berefek atau jadi karma mandul. Walaupun arahat itu masih punya banyak karma buruk, tapi kalau dia sudah meninggal dunia, maka karma buruk itu tidak berbuah lagi. Karena nggak ada sasarannya, sudah parinibbana. Jadi contoh dalam kasus ini, Biku Anggulimala. Yang sudah begitu bunuh banyak orang, tapi belakangan dia jadi biku dan jadi arahat di bawah bimbingan Sang Buddha. Dan akhirnya dia meninggal. Karma-karma buruknya yang dulu belum berbuah, tidak bisa mengejar Biku Anggulimala lagi karena dia sudah parinibbana. Nah itu baru bilang karma mandul. Tapi kalau seperti kita, tidak bisa bilang mandul. Karma itu tetap akan menyerang. Cuma, jadi saya berikan contoh saja. Ayu aja saya lihat. Saya lihat you, saya kesel. Saya nggak suka. Jadi saya gebuk kamu. Dengan sekuat tenaga saya dekat. Kamu pikir, Romo ini dekat-dekat mau apa? Nggak tahu, gerakan saya cepat, pukul kamu langsung. Tapi sebelum kamu kelenger, ingat, si Romo sadis dulu. Tunggu tanggal main gua balas. Nah, karma akan muncul. Sebab akibat kan. Tapi saya nggak bodoh. Apa yang saya buat? Saya latihan-latihan bela diri dan macam-macam. Akhirnya saya berpikir, kalau cuma begini repot juga. Dia gebuki saya masih KO juga. Akhirnya apa yang saya buat? Saya latihan sumo ke Jepang. Badan saya cuma 60-an kilo begini. Pulang-pulang beratnya sudah 150 kilo. Wah, 2,5 kali lipat.
Nah, begitu saya pulang, sudah lama kamu nunggu-nunggu terus. Mana tuh power itu? Walaupun dia romo apa, gua tabok lu. Nah, begitu saya sudah pulang, dia tunggu. Saya lagi latihan, dia datang gebuk di belakang. Karma tetap datang. Cuma kan bodi saya lain lagi. Sekarang 150 kilo. Begitu dia pukul pas tempat gatel, saya bilang apa? Hantam terus. Asik. Begitu saya lihat, kamu yang dulu yang saya gebuk ya. Udah puas? Udah capek, Pak. Jadi udah puas? Udah. Kok Bapak nggak? Lihat dulu. Aku kan bukan seperti dulu, kan. Seperti dulu. Sekarang kan 150 kilo. Karma tetap datang. Tapi efeknya ya sudah tidak berat. Kenapa? Kita sudah well prepared. Siap tempur. Nah itu kalau pinter. Tapi kalau saya bodoh, tidak mau. Malah bersembunyi-sembunyi terus takut kamu cari-cari. Tapi satu waktu juga kamu dapat. Kamu gebuk. Pingsan juga gua. Begitu saya buka mata lagi pingsan. Oh kamu yang gebuk. Kamu bilang, bangun lagi Pak. Buk lagi. Pingsan lagi saya. Berkali-kali kamu gebukin. Seperti kamu gebuk saya yang 150 kilo. Wah, berapa kali KO saya nanti. Jadi, karma buruk masih menyerang. Walaupun tidak sekuat lagi yang dulu karena kita sudah well prepared. Itulah yang diajarkan di agama Buddha. Jadi kalau kita dulu suka membunuh, itulah yang saya katakan, latihan sumo itu sama dengan bikin function melulu terus-terusan. Jadi begitu karma buruk mau mematikan kita mati, nggak jadi mati, cukup setengah mati. Tapi kita belum mampus. Kenapa? Sudah rajin function, rajin donor darah, rajin bantu orang ke rumah sakit supaya tidak mati, rajin bantu orang beli obat supaya tidak mati, dia bisa minum obat sembuh. Itulah yang kita lakukan. Kalau kita pinter. Jadi sebab itu kita kendalikan dan manage diri kita dengan pengetahuan dhamma yang kita miliki supaya kita selamat. Itu maksudnya. Jadi bukan cuma menunggu karma muncul, tidak. Kita berbuat sesuatu yang positif dan kita maju. Begitu caranya. Masih ada pertanyaan berikut? Apakah melakukan suap, menyogok dengan uang, melanggar sila, dan apa akibat karmanya? Sekarang gampang masuk penjara kok. Coba lihat. Yang dianggap nyuap-nyuap. Masuk penjara semua kan? Kalau ketangkap. Kalau tidak ya karmanya belum berbuah. Sudah banyak buktinya. Yang jadi populer sekarang ini gara-gara, kita sebut itu Gubernur Sumatera Utara dengan masalah bantuan sosialnya entah bagaimana sampai ada masalah. Akhirnya ada orang yang katanya mirip dengan saya namanya kan, Cornelius Otto Kaligis. Gitu, namanya sama sih dengan saya. Ya karena dianggap anak buahnya nyuap, ya dia kena masuk karena nyuap. Tapi kalau nyuap sama bayi, bagus dia kena makan mati. Memang betul disuapin memang itu. Tapi kalau nyogok-nyogok itu memang salah kok. Karena di dalam definisi korupsi itu, nyogok itu termasuk korupsi. Begitu. Atau menyuruh orang untuk korupsi. Gitulah. Nah, sekarang saya mau tanya balik. Saya biasa ditanya, sekarang saya tanya balik. Nah, samanya ini siapa? Sama you ini yang pakai kacamata. 1, 2, 3. Namanya siapa? Dona. Oh, ada lagu Dona itu saya tahu lagunya. Maradona, itu kan Dona maksudnya nona kan sebenarnya. Nah, Dona. Ini sudah hampir jam 11 ya. Ya. Kamu kan lihat jam tadi kan, saya tahu. Jadi kalau sudah hampir jam 11, cukup sampai sini aja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Oke? Nah, dia ngangguk. Kalau tadi mamanya ditanya cuma senyum. Kalau anak,
Mantep. Jadi baiklah. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi menambah wawasan Anda. Dengan modal seperti itu, kita maju di dalam dhamma demi kemajuan kita masing-masing. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.